kita ingin membangun sebuah comment center Bali Trepti yang sedang kita rancang dan kita sempurnakan menjawab semua persoalan-persoalan yang terintegrasi dan terkoneksi tentunya. Jadi keberadaannya, ya. Face recognition ya, berarti dengan ya, face Pak. recognition itu. Nanti akan muncul alarm di comment center itu sendiri. Fungsi Satpol PP ini sangat strategis ini. Cuman belum tersosialisasi kepada publik. Kenyamanan dan keamanan jadi prioritas utama gitu ceritanya nih ya Pak. Harga mati, ya Harga keamanan mati ya, harga Pak. mati. Ya. Makanya ini poin pentingnya, tidak saja kolaborasi itu bisa diomongin saja, tetapi harus mesti diwujudkan, Realisasikan, ya. Sebenarnya Bali bisa memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini seperti artificial intelligence. Kita sendiri kadang-kala malas ya mendownload aplikasi. Kecuali di-enforce oleh government nih Pak. Gitu ya. Halo, selamat datang teman-teman. Kita mulai di sesi Talkcast membaca kota dengan subjek hari ini adalah safety and security. Dengan narasumber bapak-bapak yang sudah mewakili, ada Pak Dewa Nyoman Rai Darmadi dari Kasatpol PP Provinsi Bali ya Pak ya. Lalu Pak Imade Sugiantara, Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur, Satpol PP Provinsi Bali juga. Dan Pak Tony dari Attesu ya Pak, benar ya Pak ya spellnya ya? Baik. Oke, kita mau bahas mengenai smart city ini Pak sebetulnya, tapi dari aspek safety and security. Mungkin banyak dari teman-teman juga pengen tahu juga sih sebetulnya apa sih definisinya kota yang aman dan nyaman dalam konteks smart city. Mungkin ada kebijakan-kebijakan yang atau definisi yang sudah pernah diarahkan oleh government. Bisa di-sharing nggak Pak? Dari Pak Dewa mungkin bisa ngasih masukan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Eka. Jadi khusus di Bali, saya sampaikan di Bali karena Bali merupakan adalah daerah tujuan wisata dunia yang masih kategori diantaranya yang favorit di dunia. Tentu keamanan Bali adalah mutlak harus kita dapat wujudkan. Ya, kita sajikan juga bagaimana situasi kondisi tertib di Bali agar supaya wisatawan bisa berkunjung dengan nyaman. Nah ini merupakan sesuatu yang memang kewajiban baik oleh pemerintah maupun pihak keamanan, diantaranya pihak kepolisian, TNI ada di dalamnya, termasuk kami Satpol PP di urusan Trantibum Linmas. Ya. Tentu kami terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami dari sisi Trantibum Linmas, sehingga kami juga sudah merancang sebuah comment center yang berjudul Comment Center Bali Trepti, khusus di bidang urusan Bali yang tertib. Trepti itu artinya tertib, tentram, dan aman, serta nyaman. Nah ini, bahasa Balinya itu Bali Trepti. Jadi, namun demikian itu semua kita sedang berproses untuk penyempurnaannya. Itu akan sedikit bisa menjawab, ya tidak mutlak, ya bisa menjawab, tapi paling tidak sedikit bisa menjawab bagaimana menciptakan suasana tertib khususnya di Bali yang menjadi provinsi pulau tersendiri. Ya, mungkin sedikit berbeda dengan provinsi-provinsi lain ya. Gabungan dengan beberapa pulaan, satu pulau, beberapa provinsi. Tapi di Bali ini keunikannya ini kan satu pulau dia. Betul. Nah, tentu harus dijaga memang dari semua arah, baik dari laut, dari udara, ya di masyarakatnya sendiri, di lingkungannya juga termasuk diantaranya yang memang mesti kita buat suasana agar supaya Bali ini benar-benar menjadi tujuan wisata yang nyaman bagi wisatawan berkunjung ke Bali. Nah, tentu masyarakat juga harus juga turut berpartisipasi. Ya, tugas pemerintah itu kan membangun partisipasi
masyarakat kan, ya mendorong agar disiplin, ya turut juga membuktikan diri bahwa Bali ini masyarakatnya juga welcome terhadap wisatawan karena mayoritas pendapatan Bali ini, ekonomi Bali ini kan bertumpu dari dari kunjungan wisata kan. Nah, kita lihat sendiri sebelumnya kan ada COVID ya sekian 2 tahun ya nyaris babak belur lah ekonomi Bali ya inilah. Berangkat dari sanalah kita berpikirnya kita ingin membangun sebuah comment center Bali Trepti yang sedang kita rancang dan kita sempurnakan menjawab semua persoalan-persoalan yang terintegrasi dan terkoneksi tentunya. Artinya kita tidak menutup yang sudah ada seperti miliknya perhubungan kaitan dengan lalu lintas, ya kebencanaan, terus Kominfo di Bali Satu Data begitu, tetapi kita mengintegrasikan semua termasuk kabupaten kota. Dan ya, sehingga bisa terekam apa yang bakal terjadi, minimalisasi potensi adanya gangguan ketertiban. Itu yang menjadi pikiran besar kita ke depan nanti. Jadi secara kebijakan memang sudah ada acuan ya Pak ya dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah provinsi gitu ya Pak ya. Betul. Jadi pemerintah pusat pasti berharap juga hal yang sama dilakukan oleh pemerintah daerah kan. Ya, jadi biar terintegrasi juga kami juga dalam rangka pemenuhan data, informasi, laporan kami setiap bulan ke Kemendagri juga bisa terpenuhi dari sana. Nanti lebih sistem modern digital kan begitu, tidak lagi konvensional. Betul. Apalagi Bali berarti yang notabene seperti tadi Pak Dewa sampaikan tulang punggungnya memang pariwisata ya Pak ya. Jadi otomatis kenyamanan dan keamanan jadi prioritas utama gitu ceritanya nih ya Pak. Harga mati ya, keamanan harga mati. Ya. Baik buat khususnya baik buat turis domestik maupun turis mancanegara gitu ya Pak ya. Termasuk urusannya kayak kemarin tuh Pak yang ada isu-isu tamu-tamu dari satu negara tertentu yang suka ugal-ugalan gitu ya Pak ya. Itu gitu. Fenomena terjadi. Betul. Karena ada pembiaran juga. Artinya kita tidak mengatakan bahwa semua penuh kesalahan dari WNA. Tetapi juga masyarakat yang melakukan pembiaran. Artinya ada hal-hal yang patut tidak patut itu kan mestinya juga terinformasikan oleh kita. Baik masyarakat maupun pemerintah. Ya bagi petugas di lapangan, di lokasi, objek wisata, DTW begitu. Ya jadi ada benar-benar interaksi itu terbangun sedemikian rupa agar supaya sama-sama antara do and don't-nya. Jadi kita juga sampaikan ke mereka. Mereka kan belum tentu tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Baik. Sehingga inilah perlu adanya informasi, literasi kepada mereka agar supaya mereka juga paham. Jadi perlu dua pihak sama masyarakat juga ya Pak ya. Mereka juga pasti ngerti gitu ya. Yang tidak kalah penting dalam rangka menjaga Bali ini agar selalu aman, tertib, tentram begitu. Ini peran pemerintah dari sisi bagaimana memetakan sesuatu potensi adanya gangguan ketertiban. Betul. Ya dengan comment center itu sehingga terpantau sebelum terjadi kita bisa sudah evaluasi bahwa ini harus benar-benar dilakukan cek lapangan. Pencegahan. Ya pencegahan lebih kepada hospitality lah. Ya. Yaitu memberikan pelayanan termasuk diantaranya. Jadi tadi Pak Dewa menyebutkan mengenai saat ini sudah diimplementasikan comment center ya Pak ya? Secara praktek kami sudah lakukan. Baik. Nah, di lapangan bersinergi dengan kawan-kawan dari kabupaten dan kawan-kawan dari institusi lain ya. Baik termasuk desa adat. Nah ini Bali ini sedikit berbeda dengan provinsi lain karena ada desa adat. Iya betul. Ya, desa adat ini yang juga punya peran penting. Selain daripada itu juga kebetulan Bali sedang mendorong si pandu beradat, sistem pengamanan terpadu. Oh ya. Berbasis adat ya, yang terdiri dari kelompok masyarakat, ya, desa adat termasuk diantaranya dan beberapa jagabaya yang juga terlibat di dalamnya dan Linmas juga ada di sana. Kami bagian daripada selaku pembinanya termasuk juga teman-teman dari kepolisian dan TNI. Siap. Nah dengan comment center ini apakah Pak Dewa dari sisi government cukup terbantu dengan adanya teknologi ini Pak? Kita berharap bahwa dengan keberadaan comment center ini bisa menjawab kebutuhan daripada antisipasi hal menyangkut tentang potensi gangguan ketertiban itu terjadi. Boleh kasih satu contoh nggak Pak? Maksudnya implementasinya di comment center ini yang kemudian bisa berdampak dalam
efektif dalam hal pencegahannya ini Pak gitu. Soal efektif tidak efektif tergantung kita memanfaatkannya kan begitu. Siap. Teknologi itu kan barang mati. Betul. Kalau kita yang bisa memanfaatkan dengan baik, diikuti dengan kesiapan teknologi yang ada, saya kira semua bisa jadi efektif. Salah satu contoh yang paling mudah mungkin kita petakan sekarang ada Pulau Bali. Kita lihat di Pulau Bali ini ada tanda merah hidup di comment center ya. Ya. Ada merah. Berarti di sana ada keramaian. Ada keramaian. Tingkat keramaian ini kecenderungan kan bisa saja terjadi masalah. Bisa saja terjadi masalah kan. Namanya potensi kan. Nah inilah yang kita utus petugas ke lapangan untuk ngecek apa yang terjadi. Antisipasinya seperti apa. Jadi bisa memberikan indikasi ada sebuah keramaian di satu area tertentu gitu ya Pak? Ya, itu salah satu. Yang kedua turunannya nanti adalah bagaimana kita menjaga Bali dari sisi penyeberangan laut. Baik. Ya, contoh kita sekarang ini kan masih konvensional, minta KTP kan. Betul. Minta KTP di pelabuhan-pelabuhan pada saat Natal, Tahun Baru, Lebaran, pasca Lebaran begitu kan. Cek KTP itu perlu waktu kan. Betul. Ya. Manual ya Pak manual masih konvensional. Jadi ke depan kita harapannya adalah udah face detector langsung, udah ada rekamannya di sana. Tidak perlu lagi minta KTP. Cukup face detector sudah selesai itu. Data semua ada masuk di sana. Termasuk juga hal menyangkut tentang masyarakat atau orang per orang yang sudah melakukan tindakan yang tidak sepatutnya sudah terekam di sana, terdata di sana. Bila mana yang kedua kali dilakukan berarti kita bisa proses hukum sesuai dengan kewenangan ketentuan yang ada. Begitu saya kira. Nanti secara teknisnya mungkin Pak Sugi Nah itu nyambung ke, mungkin saya mau melanjutkan pertanyaan ke Pak Tony ini terkait implementasi teknologinya sendiri ya Pak ya. Itu kalau seperti yang disampaikan Pak Dewa mengenai comment center ya Pak, atau teknologi yang dipakai oleh government saat ini, sebetulnya ada teknologi apa saja ya Pak yang mungkin bisa disampaikan dari sisi Pak Tony yang dirasakan atau yang sudah dari pengamatan Pak Tony cukup efektif untuk bisa diimplementasikan menerapkan keamanan dan keselamatan di pembangunan kota pintar gitu Pak? Saya mulai, sebenarnya Bali bisa memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini seperti artificial intelligence berupa mungkin digabungkan dengan software, dengan hardware yang ada berupa CCTV. Hal yang efektif itu udah terbukti dengan seperti e-tilang. Ya, itu memberikan efek cerah kepada pengendara motor yang tidak tertib itu sendiri. Tidak harus ada orangnya. Betul. Iya, tidak harus ada petugas di tempat di waktu yang sama itu untuk menindak mereka. Baik. Jadi mengkombinasikan antara artificial intelligence dengan perangkat yang sebetulnya sudah ada gitu ya, Pak, benar. yang sudah ada diterapkan oleh pemerintah gitu ya Pak. Benar. Dari situ jadi mengefisiensikan, tidak perlu ada sumber daya manusia yang standby gitu ya Pak ya. Nah selain itu ada lagi nggak Pak, bicara selain CCTV gitu? Selain CCTV, software. Software ya? Iya, software. Software itu misalnya aplikasi handphone. Kita bisa kembangkan misalnya setiap turis yang masuk di Indonesia, di Bali itu wajib mendownload itu, kita bisa mengetrace mereka kemana dengan minta mereka mengaktifkan GPS di perangkat handphone kita. Baik. Jadi dengan begitu pengadaan software itu nggak terbebani APBD-nya. Jadi kita nggak perlu beli hardware-nya karena pengunjung itu sendiri pasti setiap orang udah punya handphone sendiri yang terhubung dengan GPS itu. Jadi waktu kejadian di mana itu kita bisa trace ini orang pengunjungnya lagi di lokasi di mana. Baik. Jadi dengan siapa yang berada di lokasi itu kita akan bisa lacak itu Pak. Itu kan bicara di aplikasi. Iya di aplikasi. Kadang-kadang kan orang yang tidak mendownload aplikasi, ya, jadi tidak termonitor. Nah bukan berarti tidak mendownload, bukan berarti tidak termonitor. Nah inilah ada comment center yang bisa merekam kejadian atau lokasi di mana dia beraktivitas, atau mencari lokasi di mana dia sedang berada pada saat itu. Kan gitu. Iya, bisa. Bagi yang tidak, itu termasuk mungkin penduduk Bali ya. Penduduk Bali kan nggak mungkin kita itu mewajibkan mereka mendownload aplikasi itu. Betul. Ya.
Makanya itu juga jadi tantangan kalau aplikasi ya tadi ada yang bisa download atau banyak tidak. sekarang aplikasi nih, ya banyak aplikasi kita sendiri kadang-kala malas ya download aplikasi. Kecuali di enforce oleh government nih Pak. Ya. Tergantung Harus pakai ini tergantung untuk scan. kepentingannya kan gitu. Kalau di enforce oleh government bisa jadi itu menjadi salah satu tools efektif ya Pak ya. Cost efektif. Betul. Tapi kalau tidak ada dorongan dari support dari government ya memang nanti jadinya nambah-nambahin memori nih Pak di HP. Nah itu dia, betul. Ya, harus ada perubahan itu peraturan daerah mewajibkan itu setiap pengunjung harus download. Mungkin Makanya kan di tergantung keimigrasian itu Pak, Iya. diimplementasikan. Download aplikasi itu tergantung kepentingannya. Ya. Ya betul. Selain kalau dari Pak Tony sendiri, kira-kira peran teknologi itu apa ya Pak yang bisa dikatakan menjadi crucial point itu kan mengenai respon ya Pak ya, waktu respon dan koordinasi khususnya di situasi-situasi darurat gitu. Nah ini menurut Pak Tony perannya bagaimana gitu, teknologi ini? Teknologi itu bisa mempercepat kita waktu responnya ke suatu kejadian. Terus kita bisa nge-trace kejadian yang terjadi sebelumnya. Mungkin bisa dikasih contoh Pak, kayak misalnya dari implementasi tadi CCTV dengan artificial, itu apa sih, karena kita kan sempat lihat misalnya kameranya bisa mendeteksi kalau ada sumber panas mungkin ya yang di titik tertentu, kemudian bisa mengirimkan notifikasi gitu ya Pak ya, atau alarm ke pihak-pihak yang berwenang gitu misalnya. Itu memang dimungkinkan begitu ya Pak ya? Memungkinkan sekali itu. Misalnya face recognition, kita bisa mengelacak misalnya orang ini yang kita cari di daerah Bali. Nanti kita taruh identitasnya di server, nanti bisa kedetek dia orangnya di mana, keberadaannya. Face recognition ya, berarti dengan ya, face Pak? recognition itu. Nanti akan muncul alarm di comment center itu sendiri. Jadi langsung sambil juga koordinatnya ada di mana begitu Pak? Iya benar. Kan memang harusnya Itu pemerintah, pihak keamanan juga memiliki teknologi yang sama. Iya. Ya, tergantung sekarang kalau kepolisian dia cenderung di keamanan, cara keamanan. Tapi di pemerintahan kami selaku bagian daripada petugas pemerintah di urusan Trantibum. Dan di sisi Trantibum kami juga harus bergerak ini, melakukan sisi pengamanan untuk merekam atau menekan adanya potensi gangguan sebelum menjadi kriminal kan begitu. Ya, benar, mengantisipasi. Antisipasi lebih cepat gitu ya Pak ya. Nah cuma tadi seperti Pak Dewa sampaikan butuh dua pihak nih gitu ceritanya, dari government juga dari masyarakat nih ceritanya. Nah mungkin saya bertanya ke Pak Made ya, Pak Made. Pak Made dalam mengimplementasikan atau biar supaya bersinergi lah antara kebijakan yang sudah ditetapkan sama government, teknologi yang juga sudah ada dan sudah diterapkan di banyak tempat. Ini gimana nih supaya masyarakat juga paham, dan karena kalau masyarakatnya nggak bisa gunain, kembali lagi gitu jadi useless gitu ya Pak ya. Kira-kira gimana Pak Made? Ya, terima kasih. Sudah lengkap tadi disampaikan oleh Bapak Kasat Pol PP kami ya. Dan juga Mas Tony luar biasa sudah ketemu ya dua pihak. Namun secara detailnya bisa saya sampaikan bahwa di kota cerdas ini komponen terpenting adalah bagaimana merancang tata kelola kota yang betul-betul bisa memberi kenyamanan kepada masyarakatnya dengan layanan publik. Nah, kunci dari ketiga hal ini kan berarti terletak pada pilar komitmen dari pengambil kebijakan dan operasionalnya secara konsisten. Betul. Dan adanya kerjasama keterlibatan dengan pihak eksternal atau pihak ketiga untuk memberikan layanan kepada publik. Nah inilah peningkatan kualitas layanan publik menjadi kunci dari kota cerdas itu sendiri. Nah kami di Satpol PP Provinsi Bali sesuai yang disampaikan oleh Bapak Kasat Pol PP tadi, tugas kita tuh di hulu ya. Di hulu, jadi dari potensi gangguan ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kalau itu tidak bisa diselesaikan, maka akan bergeser dia ke ranah keamanan. Nah, sehingga kalau kita bicara dari manajemen layanan publik, kalau di hulunya kita benahi benar ya, Betul. nggak sampailah ke hilirnya. Betul. Nah, dan di sisi lain juga kita melihat bahwa fungsi Satpol PP ini sangat strategis ini. Cuman belum tersosialisasi kepada publik secara menyeluruh. Nah, kalau izin Pak Kasat, kalau boleh saya sampaikan ada 3 mengacu kepada Undang-Undang 23 tahun 2014 di pasal 255 ayat 1. Jadi di sana Satpol PP merupakan lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan 3 fungsi utama. Yang pertama menegakkan perda dan perkada, yang kedua adalah menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, kemudian yang ketiga adalah perlindungan masyarakat. Yeah. Coba kita lihat ketiga pilar ini, menegakkan perda dan perkada coba. Daerah punya perda inilah yang mesti ditegakkan. Belum lagi perkadanya turunannya. Belum lagi kaitan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, juga ada perdanya dia. Kalau kami punya perda yang terbaru ini berkat ide brilian Bapak Kasat Pol PP Provinsi Bali, lewat inisiatif DPRD mampu melahirkan Perda nomor 5 tahun 2023 tentang penyelenggaraan Trantibum Linmas. Ini sangat monumental ini perda kami ini karena keberaniannya menggabungkan berbagai perda, kemudian urusan yang serumpun. Kalau di pusat kita kenal istilah omnibus law ya. Nah inilah konsep kami di daerah mencoba meng-omnibus law-kan juga regulasi yang ada di daerah. Setidaknya ada 23 kewenangan yang diatur di perda kami, lengkap dengan 3 sanksi. Banyak loh Pak, banyak banget sanksi. itu Pak. Iya, kalau ini bisa dijalankan luar biasa. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kasat Pol PP memiliki comment center, kemudian ada juga instrumen ya, instrumen yang ditegakkan, ini dimixkan dengan dukungan digitalisasi dari pihak ketiga dengan penerapan yang mencerminkan lompatan modernitas layanan digital, klop sudah itu. Nah kunci pentingnya juga dari pertanyaan-pertanyaan yang saya tangkap ini kan ada satu gap yang saya lihat di sini. Gap di mana opini di tingkat elit tidak nyambung dengan opini di grassroots kan begitu. Betul. Nah inilah fungsi comment center kami ini sudah menangkap sampai sejauh itu Bang. Nah jadi comment center kami ini nanti unsur layanannya itu dia ada unit layanan. Ya, unit layanannya itu ada 4. Yang pertama unit layanan pengaduan masyarakat atau SAPA. Jadi masyarakat di seluruh Bali kalau dia ada permasalahan gangguan Trantibum Linmas ya, melihat ada pelanggaran perda perkada ya, ada melihat kondisi ancaman bagi pelindungan masyarakat, dia bisa mengadukan 24 jam. 24 jam ya 24 Pak, jam ya? dia bisa. Jadi ada hotline-nya atau? Ada hotline-nya dan jaringan yang langsung nanti kalau ini kita rancang benar-benar ini memberikan kemudahan layanan ya, kemudahan akses bagi masyarakat untuk mengadukan. Ini pakai aplikasi atau nomor hotline gitu Pak? Nah ini rencananya kami ini dia konsepnya ini menggunakan satu rancangan yang bersifat kombinasi ya. Jadi kombinasi artinya begini, dia secara konsepsi menerapkan satu basis ya, basis layanan bersifat web juga bisa. Ya. Kemudian hotline telepon bisa, Betul. ya sekaligus nanti juga di portal yang kami bangun juga dia bisa mengakses. Ya. Jadi multi akses layanan channel bisa. Karena orang sekarang lebih banyak bawa HP nih Pak kemana-mana, udah jadi kayak dompet nih Pak. Nah, kalau misalnya tadi Pak Ahmadi sampaikan bahwa melihat ada potensi resiko keamanan atau ancaman, mereka misalnya bisa mendokumentasikan itu dan langsung laporkan gitu kan. Ya. Itu mungkin betul. Bagus sih Pak itu. Bisa ini kalau bisa diimplementasikan dan jalan ya Pak ya. Ini kunci pentingnya adalah bahwa ketika kita bicara meningkatkan partisipasi masyarakat, ruangnya dong kita bangun. Ruangnya kita siapkan. Betul. Ini penting, kalau tidak ada ruang yang bisa menyambungkan partisipasi kan susah. Makanya tadi gap yang terjadi di opini publik dengan elit ini
Di comment center kami juga di unit ruang meeting dan publikasi, di situ juga akan melaksanakan fungsi komunikasi, informasi, edukasi. Ya. Bahkan kita undang pihak-pihak terkait ini untuk mensosialisasikan, mengedukasi publik sesuai dengan permasalahan yang lagi in di masyarakat. Iya, iya. Jadi multifungsi ini Platformnya ya. platform digital comment center ini. Termasuk kami di sini setiap pengaduan itu nggak langsung serta-merta kita bisa eksekusi begitu. Iya. Kita analisa, kaji dulu juga. Kita ada unit koordinasi internal eksternal dan dokumentasinya. Sekaligus nanti begitu itu dianalisis, nanti ada unit tindakan tanggap darurat. Oke. Ini kami yang dibilang Pak Kasatpol PP Provinsi Bali tadi itu akan terkoneksi dengan Satpol PP Kabupaten Kota Sebali sebagai kaki dan tangan kami yang langsung bisa mengeksekusi di lokasi. Sedikit menyampaikan juga kaitan dengan rencana besar kami ini ya. Idealnya kami ingin mengembangkan suatu comment center ini tidak sekedar-sekedar ya. Karena apa? Karena menurut Milos Kovic ya dalam kita mengembangkan digitalisasi ini sudah ada level-levelnya itu Bang Eka. Iya. Jadi kalau di beberapa daerah sudah mengembangkan comment center, Betul. itu kemungkinan dia masih di level pertama. Yang namanya istilahnya level yang pertama itu adalah dia present, sekedar hadir. Betul. Sekedar hadir itu diistilahkan oleh Milos Kovic itu adalah dia sekedar bisa diakses oleh masyarakat tetapi tidak bisa ada Timbal balik. timbal balik atau online itu present namanya. Jadi nggak interaktif. Nggak ya, interaktif Pak, ya. dia. Lalu lompatan kedua di level yang namanya interaction. Ya. Jadi di sana sudah bisa berinteraksi. Tapi kalau kami ini di level yang ketiga, transformasi. Oh. Nah, jadi Apa tuh Pak bedanya sama yang kedua sama yang beda. ketiga? Jadi transformasi ini sudah bisa menyelesaikan level present, sudah bisa menyelesaikan level interaction. Nah, di level ketiga ini transformasi ini di samping menyelesaikan itu juga dia mampu memberikan ruang adanya berbagai aktivitas di dalamnya. Oh. Nah, salah satunya yang disampaikan oleh Bapak Kasatpol PP kami itu tadi, jika memang betul dibangun di pintu masuk Bali itu, setiap orang yang datang ke Bali itu akan terdeteksi dia secara online. Jadi database-nya kita bangun, kemudian akan dicocokkan oleh data. Kalau orang yang memang bermasalah akan datang, bisa kita screening itu. Nah, sehingga inilah fungsinya. Karena apa? Karena seperti yang dibilang Bapak Kasatpol PP Bali tadi kan, Bali ini kecil kan, Iya. dan memiliki sisi-sisi keunggulan sebagai sebagai destinasi wisata dan memang mesti kita proteksi. Betul. Makanya ada istilah yang namanya heritage protection ini penting sekali. Sehingga sisi-sisi keunggulan Bali ini bisa dikelola, bisa diproteksi ya, diamankan, sekaligus nanti bisa dikembangkan terus. Oke. Karena tantangan ke depan akan semakin hebat. Lebih macam-macam lagi ya Pak lagi. ya. Dan Nah, bicara tantangan, sorry Pak Made. Oke. Dari Pak Dewa sebagai pembuat kebijakan, Pak Made sebagai pelaksana di dalam sosialisasi ke masyarakat, dan Pak Tony juga yang mensupport penerapan teknologinya. Tantangannya ini apa nih Pak nih yang paling besar atau yang paling menjadi challenges utama dari masing-masing pihak, dari Pak Dewa sebagai government, kemudian dari pelaksana di lapangan, dan juga Pak Tony di penerapan teknologi gitu Pak. Ya. Masalah kita yang kita hadapi ke depannya kan kemajuan teknologi sebenarnya. Oke. Kita jawab dengan kemajuan teknologi juga kan gitu. Ya. Ada persaingan tidak sehat itu karena teknologi juga. Betul. Ya kan? Terus ada kecurangan-kecurangan atau kejahatan juga karena teknologi. Ya, jadi kalau pemerintah melakukan pembiaran tidak mengikuti perkembangan zaman, ya tidak mengikuti teknologi itu sendiri, ya tertinggal lah. Ya. Nah ini dia makanya kita mau menjawab persoalan-persoalan tantangan ke depan seperti kemajuan teknologi ini. Jadi kita tidak bisa bicara konvensional lagi. Comment center ini lebih mengedepankan kepada selain layanan juga intelijen. Intelijen center artinya komunitas intelijen, informasi intelijen bisa kita bedah di sana untuk kita tidak lanjuti. Ini bukan sebatas
teori, hanya comment center sebuah alat, ya teknologi begitu, perangkat teknologi. Tapi kita juga secara langsung menyiapkan sarana atau personil yang memang akan melakukan tindakan cepat, reaksi cepat. Ya, untuk mengeksekusi hal-hal menyangkut kalau itu memang urusannya Satpol PP. Kalau itu urusannya kepolisian, kita integrasikan, kita sampaikan ke kepolisian itu halnya kaitannya kriminal seperti begitu. Ya, jadi cakupan Bali ini kan sebenarnya tidak luas-luas banget kan. Iya. Ya, tetapi Bali ini potensi adanya gangguan yang tadi Pak Eka sampaikan itu ya cukup tinggi. Pasti. Lalu memang ya bersyukurlah Bali ini ada desa adat. Ya, desa adat juga punya peran yang cukup besar memberikan dampak keamanan di wewendangan, kalau istilahnya wewendangan itu lingkungan di sekitar sesuai dengan kewenangannya dia. Ya, selain desa dinas yang ada. Ini yang memberikan kemudahan kita untuk menjaga Bali, memprotek Bali lebih detail. Ya, karena di desa adat itu setiap penduduk bertempat tinggal atau tamu masuk itu dia bisa mencari informasi secara langsung dan dia agak sedikit bebas ya. Seperti halnya adanya demo bulanan ya, boleh dikatakan demo rutin itu dari Papua ya, begitu kan itu rutin. Absen berarti Pak itu kalau rutin. Setiap bulan itu. Nah, yang menghadapi itu semua kan kita kedepankan desa adat. Iya. Karena desa adat punya kewenangan juga di daerahnya. Berkenan ada demo yang dapat mengganggu stabilitas situasi kondisi lingkungan di sana. Jadi desa adat punya tanggung jawab juga selain kami aparat keamanan termasuk kepolisian dan kami juga. Berarti tantangannya lebih ke mengikuti perkembangan teknologi berarti ya Iya, Pak betul. ya, untuk bisa diterapkan dalam konteks security safety untuk kota yang pintar gitu ya Pak ya. Budget nggak jadi isu nih Pak? Nah, kalau budget jelas jadi isu persoalan. Itu jadi tantangan Maka dari juga itu, berarti ya Pak ya. kalau memang ke depan kalau kita memang mau bisa mengantisipasi hal-hal menyangkut tentang gangguan, keamanan, ketertiban begitu ya, termasuk juga kemajuan teknologi ya kita harus diimbangi dengan anggaran untuk pembiayaan pengadaan perangkatnya tentu begitu. Mungkin dari Pak Tony tantangannya apa nih Pak dari karena kita kan teknologi juga udah punya banyak nih teknologi yang bisa ditawarkan gitu untuk menjadi solusi keamanan dan kenyamanan kota gitu. Tapi apa nih tantangan dalam menerapkan tersebut gitu? Sebenarnya kalau dari pihak kami tidak ada tantangannya, hanya perlu itu pelaksanaan, actionnya. Action betul. Kalau beliau tinggal pasang gitu ya Pak ya. Tinggal pasang sudah. Asal duit bisa dipasang kan gitu anggarannya. Iya. Siap. Mungkin kalau nggak ada tantangan udah langsung ke Maman deh. Jadi tantangan kita yang paling besar ya adalah tantangan yang paling besar ya, sederhana sajalah, teknologi yang tidak kita bisa kuasai dan kendalikan. Karena kita mengetahui bahwa teknologi ini dia tidaklah segalanya, tetapi dia adalah tools yang nanti bisa memudahkan kerja kita, meningkatkan kualitas kerja kita, tetapi bukan dia segalanya, kan begitu. Betul. Sehingga perlu kita kuasai dan kendalikan betul. Nah, tantangan lagi dari sisi teknologi ini kan keamanan. Keamanan digital ini juga menjadi satu hantu ya di era digital ini. Betul. Coba kita tanya ke publik kita, berapa virus-virus yang sudah bisa masuk di flash disknya, di perangkatnya ya. Belum lagi dengan hal-hal lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kaitan dengan digitalisasi ini juga infrastrukturnya mesti dibangun secara merata dulu. Setuju. Karena kalau infrastrukturnya tidak dibangun merata, selamanya akan terjadi ketimpangan. Padahal sesungguhnya kalau kita bicara digitalisasi, optimalisasinya di samping ada perencanaan pengembangannya yang dirancang terencana dan berkelanjutan, juga secara konsisten itu didukung dengan pendanaan yang memadai. Betul. Dan kalau kita bicara sumber pendanaan, ini sekarang ini kan dihadapkan kepada satu era kolaboratif ya. Makanya kita banyak mengenal istilahnya
pentahelix ya, triple helix dan lain sebagainya. Tapi Pak Kasat Pol PP kami ini nyata dia bisa. Bagaimana menggunakan kekuatan pihak ketiga untuk meningkatkan kinerja organisasi. Setuju Pak. Makanya ini poin pentingnya, tidak saja kolaborasi itu bisa diomongin saja, tetapi harus mesti diwujudkan, realisasikan. Itu kunci pentingnya. Siap, ya Bang Ika ya. Pak, dari sisi SDM nih ya Pak ya, atau masyarakat, kan tentunya kita juga perlu ada feedback gitu. Apakah mereka ini sebetulnya tadi kita bicara mampu memahami mengenai penerapan teknologinya, kemudian juga memahami fungsi yang akan coba dituju oleh government gitu. Nah itu memang rasanya sih perlu ada tools juga ya Pak untuk dapetin feedback tersebut ya. Gitu. Oke, karena mungkin sedikit silakan Pak. Ya, jadi sebelum kita tutup ya Pak ya. Keamanan adalah kata kunci untuk penyelenggaraan kepemerintahan termasuk kehidupan masyarakat. Apa itu termasuk diantaranya bagaimana menjaga situasi kondisi yang tertib, memberikan peluang investasi juga. Betul. Ya, kalau tidak aman, tidak ada orang berinvestasi. Tidak ada juga ada kunjungan wisata. Setuju. Kan begitu. Setuju Pak. Ya, jadi keamanan bisa dari jenis perilaku kita atau secara langsung di lapangan juga dari sisi teknologi. Setuju. Oke. Terima kasih Pak Dewa, Pak Made. Semoga bermanfaat. Saya izin sedikit Pak Tony. Boleh Pak Made silakan. Jadi yang kata kunci penting juga bagaimana kita bisa mengkombinasi, mengharmonisasi antara prosperity dan security. Jadi ini adalah konsep yang sudah lawas ya. Tetapi minimal Bali yang kecil ini dengan potensi pariwisata luar biasa supaya menjadi model untuk mengembangkan harmonisasi security and prosperity ini dalam konsep kota yang cerdas. Ya, dengan kemajuan penerapan teknologi dan peningkatan kesadaran masyarakat, kemudian terbangun hubungan yang harmonis antara pemerintah, masyarakat dengan pihak ketiga termasuk akademisi dan pelaku wisata yang ada di Bali. Ya. Oke, terima kasih Pak Made. Pak Tony mungkin ada yang mau disampaikan. Oke. Baik, terima kasih Pak Dewa, Pak Made, Pak Tony atas sharing-sharingnya. Buat teman-teman pasti udah banyak banget ya belajar dari beliau-beliau dan inputan yang sangat bermanfaat buat kita. Yang pasti bicara nyaman harus aman dulu gitu kan. Betul ya Pak ya. Saya rasa itu saja sesi Talkcast Membaca Kota kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya. Bye.